Mekari Talenta itu sistem untuk HR dan yang lainnya. Nah, untuk Mekari Jurnal sendiri itu sudah lebih dari 25 kan oleh 100.000 pengguna dan untuk lokasinya sudah ada lebih dari 20 lokasi yang ada di Indonesia yang digunakan tahun 2015. Nah, kemudian ini juga ada puluhan ribu perusahaan ya, mau itu startup atau industri lainnya kayak industri trading and distribution, IT, manufacture, professional service, retail, dan F&B. Nah, salah satunya ini kayak kebab Turki, kemudian short sale sudah menggunakan jurnal. Oke, kita langsung aja di bagian softwarenya. Nah, nanti kalau Bapak menggunakan jurnal, tampilan itu seperti ini. Untuk tampilannya akan seperti ini. Nah, di bagian kiri ini ada berbagai macam ya. Yang pertama ini ada imigrasi datanya. Nah, di bagian paling bawah ini ada pengaturan, kemudian ada integrasi, ada daftar lainnya, dan ada daftar akun. Nah, di paling atas juga ini ada beranda, dashboard, laporan, dan anggaran. Kalau di bagian laporan, jadi nanti kalau Bapak pakai jurnal, itu nggak usah bikin laporan keuangan lagi ya, baik itu dari buku besar, neraca, laba rugi, arus kas, dan yang lainnya. Karena di sini kita sudah otomatis, sudah tersedia. Misal nih Bapak pengen lihat laporan laba rugi, nah tinggal lihat aja di sini. Ini udah ada di 50 lebih laporan gitu. Misal nih di filternya itu per mingguan. Nah, untuk periodenya juga ini bisa diatur sendiri, ada per hari ini, ada mingguan, bulanan, dan seterusnya. Oke, nah nanti untuk look-nya akan seperti ini. Untuk laporan laba rugi. Nah, seperti di bagian bawah ini laba operasional sekian. Nah, ini udah otomatis. Untuk template-nya juga bisa langsung di-download. Nanti untuk look-nya akan seperti ini. Nah, ini kalau di-download jadi PDF. Iya. Oke, kemudian yang paling sering dipakai di sini aku akan mention di bagian cash and bank, penjualan, pembelian, dan juga biaya. Karena nanti yang akan dipakai sehari-harinya itu di antara 4 ini, Pak. Nah, untuk yang bagian pertama nih ada di bagian pembelian. Nah, di bagian pembelian sendiri ini ada dari faktur, ada dari permintaan yang pertama ya, kalau butuh permintaan ini kita ada dari permintaan, penawaran, pesanan, pengiriman, tukar faktur, dan ada sampai terbitnya faktur. Nah, nanti untuk look-nya akan seperti ini. Maaf. Nah, misal di bagian yang ini ya, yang ABCD call, ini kan statusnya menunggu pembayaran. Kalau mau dilunasin, tinggal klik aja di bagian prosesnya. Yang warna biru ini bisa langsung diklik. Nah, kemudian kan ini terlihat ya sisa tagihannya sekian di 80 juta. Misal nih mau kita bayar. Bisa langsung ke bagian tindakan aja, kemudian ke kirim pembayaran. Nah, nanti untuk tampilannya seperti ini. Ini lunas dalam artian sudah dibayar. Nah, kita lihat lagi di bagian yang statusnya menunggu bayaran karena tadi sudah dibayar, jadi statusnya udah otomatis berubah ya, jadi status dibayar. Nah, untuk juga ini ada berbagai macam, ada dibayar, menunggu pembayaran, dibayar sebagian, dan lainnya. Nah, kemudian di bagian penjualan, nah untuk di bagian penjualan sendiri, di sini mulai dari penawaran, dari pesanan, pengiriman, dan juga penagihan. Misal,
ini ada pemesanan penjualan. Oke, di sini kita buat baru aja. Misal pelanggannya itu Abdul Qodir, emailnya ini opsional. Kemudian alamat bisa diisi, tanggal transaksi, dan yang lainnya ini bisa diisi juga. Nah, kemudian di sini ada tag. Nah, fungsi tag-nya sendiri itu untuk mempermudah nanti saat di laporan keuangan. Misal nih, Bapak itu ada berbagai cabang atau ada beberapa cabang, misalkan cabang Bandung dan Jakarta. Nah, nanti di laporan, misalnya di laporan laba rugi, Bapak pengen ngeliat laporan laba rugi yang cabang Bandung. Jadi nanti tag-nya bisa Bandung. Nah, nanti untuk tag-nya bisa seperti ini. Nah, kemudian untuk produknya bisa diisi aja, misalkan produknya kopi. Oke, misalkan untuk produknya kopi, yang udah nih, kopi Arabica. Nah, untuk kuantitasnya misalkan di 12, harga satuannya misal di 50.000 ya, atau ada diskon nih di 5%. Nah, nanti akan otomatis untuk diskonnya ini udah otomatis ya. Kalau mau bayar di muka juga boleh, langsung di checklist aja. Tapi kalau langsung dibayar semua, yang ininya nggak usah di checklist. Nah, untuk memo ini opsional. Bedanya pesan dan memo, kalau yang memo itu nanti akan muncul di transaksinya. Nah, untuk lampirannya juga boleh langsung diisi aja. Nah, kemudian langsung dibuat aja. Iya, apa Jen? Hah? Oke, nanti tampilannya akan seperti ini Coklat untuk ada. pesanan penjualan. Berapa? Oleh-oleh. Misal nih pengen langsung dibuat pengiriman, bisa langsung diklik aja di sini. Oke, nanti looknya akan seperti ini. Coba nanti di penjualan lagi. 1.500 itu kilo. Nah, tadi kan karena ada di pesanan, jadi bisa lihat di bagian pesanan. Kembali berapa? 5. Nah, untuk nanti tampilan-tampilannya akan seperti ini, Pak. Kalau misalkan selesai, berarti ini udah selesai. Kalau belum ditagih, berarti belum dibayar. Iya. Kalau dari Bapak sendiri sampai sini ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan? Udah jelas sih. Ngertinya aku. Cuma nanti implementasi di sini itu yang jadi pertanyaan pribadi itu. Karena nggak semuanya di sini pakai HP. Ada yang masih ingin ditanyakan? Aku mau nanya efektif nggak ya kira-kira ini di sini? Aku mau nanya efektif nggak? Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ini di bagian harganya, Pak. Oke, untuk bagian harganya sendiri, ini tuh minimalnya di 3 bulan ya, Pak ya. Nah, untuk 3 bulan sendiri, untuk paket esensial itu di 1.197.000. Kalau yang 1 tahun itu di 4.788.000. Tapi ini belum termasuk diskon ya. Bedanya kalau yang di 3 bulan itu tidak mendapatkan free training. Nah, kalau training berbayar itu dalam 1 sesi di 500.000. Kalau 2 sesi itu di 1 juta.
Nah, kalau yang paket 6 bulan ini udah dapet free training online-nya 2 kali. Kalau yang 12 ini udah dapetin free offline 1 kali dan online-nya 1 kali. Tapi untuk yang offline itu bisa menyesuaikan tempatnya terlebih dahulu. Bisa dilakukan secara offline atau online. Kayak gitu, Bapak. Nah, untuk harganya ini belum termasuk PPN 11% ya. Hmm, iya, iya, iya. Kayak gitu sih Bapak kalau untuk harganya. Nah ini kan misal nih yang 12 bulan ini kan di 4.788.000. Hmm. Berarti kalau mau beli Bisa software, kalau di diskon ya. Coba bentar aku hitung pakai kalkulator soalnya belum hafal juga nih. berarti kalau 4 beli juta softwarenya harus 4.788.000 berlangganan ya? dikurang misal diskonnya itu di 30%. Itu Iya. jadi 3.351.600. Nah, itu belum termasuk PPN 11%. Tapi kalau Bapaknya pengen diskon yang lebih lagi, boleh nanti langsung didiskusiin aja. Nanti kita ngobrol sesuai budget dari Bapaknya sendiri. Nah, kalau aku boleh tahu budget dari Bapak terkait Makari Jurnal ini sendiri di range berapa ya? Eh, mungkin sekitar masih merintisnya kami karena masih kurang gitu, kurang begitu di sini apa ya, tanggapan pasarnya belum terlalu gitu. Ingat 500 belum terlalu ininya, belum terlalu orang semua pakai teknologi. Jadi di antara berani apa enggak aku ngambil pilihan ini juga. Aku menang Bapak maaf berarti suaranya belum terdengar. iya, yang aku ininya sanksinya agak ragu karena efektif nggak nanti kalau aku beli softwarenya itu aja nya. Karena di sini masih pakai HP tilulit, HP GSM. Halo. Halo, Kalau suara saya efeknya itu di sini terdengar nggak Pak? Sana. kedengeran. Suaraku kedengeran. Halo, halo. Halo Pak. Iya kedengeran kan? Kedengerannya. Halo. Atau mungkin barangkali suara Bapaknya ke mute ya. Jadi tadi Bapak ngomongnya nggak kedengeran gitu Pak. Enggak kok, enggak ke mute. Enggak.